kasih dalam Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, mohon belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu melalui media ini, dimanapun kami berada, baik yang ada di rumah maupun di kami dalam tempat pekerjaan kami. Biarlah Tuhan memberkati media ini, pakai media ini Tuhan menjadi saluran berkat bagi kami. Dan kami percaya lewat media ini Tuhan juga dapat menjamah setiap hati dan pikiran kami. Karena kami tahu firman-Mu itu berkuasa, tanpa ruang, batas dan waktu dapat hadir dalam setiap kehidupan kami Bapa dalam sorga. Dan urapilah hamba-Mu, urapi kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu tertanam dalam hati dan pikiran kami. Hidup kami memuliakan Tuhan, hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta bagi seluruh umat Tuhan dimanapun berada hari ini, yang beribadah memuji memuliakan nama Tuhan dalam situasi yang belum memungkinkan untuk kita dapat berkumpul, berhimpun bersama-sama dalam gereja Tuhan. Tetapi saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, kita sekalian merasakan lawatan Roh Kudus. Amin. Dalam 10 hari ke belakang yang kita sudah naikkan doa kita kepada Tuhan, kita minta kuasa Roh Kudus mengurapi, memberkati kita. Dan demikian yang dijanjikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, Dia akan mencurahkan rohnya kepada setiap umat manusia, baik anak-anak, baik orang dewasa, baik orang tua dan teruna-teruna. Demikian firman Allah dijanjikan kepada saudara dan saya yang percaya. Baik, kita akan sama-sama buka Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasal 2 yang pertama sampai yang keempat. Demikian firman Allah. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian firman Allah, demikian pembacaan firman Allah Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta dengan kata lain adalah hari yang ke-50. Hari yang ke-50 adalah hari di mana Tuhan menggenapi firman-Nya. Dia mencurahkan rohnya, yaitu Roh Kudus, kepada setiap orang yang percaya, kepada setiap orang yang setia menanti janji Tuhan. Karena sebelum Yesus naik ke sorga, Dia berjanji akan mencurahkan Roh Kudus kepada saudara dan saya yang setia, menunggu, yang setia akan janji Tuhan. Dan dengan iman kita percaya bahwa apa yang sudah Tuhan janjikan kepada saudara dan saya, kita sudah terima. Amin. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, hari Pentakosta atau hari ke-50 juga sering disebut dengan hari lahirnya gereja mula-mula. Di mana dalam Kisah Rasul pasal 2 ini ada sebuah peristiwa di mana Petrus berkhotbah, dan Tuhan memakai Petrus hambanya ini untuk menyampaikan maksud hati Tuhan, dan Tuhan bekerja lewat firman Allah, dan banyak orang memberi diri dibaptis dan mereka percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kira-kira 3.000 orang. Dan dari sini juga sering dipakai makna di mana hari lahirnya gereja mula-mula. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, tapi yang terpenting adalah dalam kehidupan saudara dan saya di hari Pentakosta ini, bagaimana saudara dan saya memahami kebenaran firman Tuhan, bagaimana saudara dan saya merenungkan kebaikan firman Allah. Yang lalu kita memaknai tentang kematian, yang lalu kita memaknai tentang kebangkitan, yang lalu kita juga memaknai tentang kenaikan Yesus ke sorga. Tetapi hari ini mari kita bersuka cita dalam Tuhan. Kita memaknai hari Pentakosta.
dengan sesuatu yang baik, dengan sesuatu yang mendatangkan sukacita. Kita akan melihat, kita akan belajar lewat kebenaran firman Allah hari ini. Amin. Yang pertama, saudaraku dikasih dalam Tuhan, dalam hari yang bersukacita ini, hari yang spesial ini adalah hari Pentakosta, Alkitab mengajarkan dalam Kisah Rasul pasal 2, biarlah saudara dan saya hidup dalam pertobatan. Yang pertama, demikian maksud Tuhan. Ketika kita menikmati kuasa Roh Kudus, ketika kita minta pencurahan kuasa daripada Roh Kudus, dan kita terima janji daripada Tuhan, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mari kita buktikan bahwa saudara dan saya memang benar hidup dalam pertobatan. Amin. Maka ketika saudara dan saya hidup dalam pertobatan, maka setiap perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan yang memuliakan Tuhan. Amin. Setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Maka ketika saudara dan saya hidup dalam berkat Tuhan, hidup dalam pertobatan bersama-sama dengan Allah, maka hendaklah setiap kehidupan kita jadi berkat bagi banyak orang. Hendaklah hidup kita menjadi saksi bagi banyak orang. Amin. Nah, Alkitab menghendaki, firman Allah menghendaki agar saudara dan saya hidup dalam pertobatan. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 38, di mana ada Petrus berkhotbah hari itu. Petrus sampaikan kepada setiap orang yang mendengarkan firman Allah hari itu, hendaklah memberi dirinya dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Saudara dikasih dalam Tuhan. Agar apa? Agar saudara dan saya selamat di dalam Yesus Kristus. Ketika saudara dan saya bertobat, memberi diri dibaptis di dalam Yesus Kristus, mari kita hasilkan buah pertobatan. Amin. Karena ketika kita bertobat tetapi kelakuan kita nggak berubah, itu belum bertobat. Ketika kita katakan kita bertobat, kita mau ikut Tuhan, tetapi pekerjaan kita, pekerjaan yang merugikan banyak orang, itu bukan bertobat. Ketika kita katakan kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita melayani Tuhan, kita setia sama Tuhan, tetapi hidup kita nggak pernah jadi berkat, hidup kita nggak pernah jadi contoh, hidup kita nggak pernah jadi teladan, iman kita lemah, iman kita nggak kuat di dalam Kristus, itu bukan bagian dari gambaran orang yang bertobat. Tetapi orang yang bertobat, hari kesehariannya makin cinta Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, dan serupa dengan Allah. Amin. Orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, pekerjaannya adalah pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Ketika saudara dan saya hadir dalam satu tempat, ketika saudara dan saya ada dalam satu acara gitu ya, ada banyak orang melihat, wah, ada sukacita yang dipancarkan dari hidup saudara dan saya. Lalu orang menceritakan sesuatu yang baik. Benar ya, anak Tuhan itu hidupnya diberkati Tuhan. Benar ya, anak Tuhan itu hidupnya nggak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Benar ya, anak Tuhan itu dalam situasi sesulit apapun dipelihara oleh Tuhan. Jadi berkat, bukan jadi omongan yang jelek-jelek. Ketika saudara dan saya hadir dalam satu tempat, lalu yang diceritakan itu kan, bener kan? Dia tuh orangnya nggak tahu diri, gitu ya kan? Oh, dia tuh orangnya nggak tahu terima kasih. Aduh, kalau dekat dengan dia, udah ujung-ujungnya pasti mau pinjam uang. Bukan begitu Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Tetapi mari ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran firman Allah, saudara dan saya bertobat di dalam Tuhan, hidup kita juga mencerminkan sesuatu yang baik. Amin. Dan kita percaya ketika kita bertobat sungguh-sungguh, Tuhan pasti pelihara kita. Amin. Ketika saudara dan saya bertobat sungguh-sungguh, segala pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, pelayanan kita diberkati Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Amin. Iya, kita bertobat dengan sungguh-sungguh, hidup dalam kebenaran firman Allah. Hari ini hari Pentakosta, hari di mana saudara dan saya menerima kuasa Roh Kudus, tetapi ketika hidupmu tidak menghasilkan buah pertobatan, mari Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita cek hidup kita. Apakah kita sudah terima kuasa Roh Kudus atau belum? Bertahun-tahun kita peringati hari Pentakosta, bertahun-tahun kita berdoa sama Tuhan, tapi karakternya nggak pernah berubah. Bertahun-tahun berdoa minta curahan Roh Kudus. Mungkin juga banyak orang yang terima manifestasi Roh Kudus dengan banyak cara, seperti yang ditulis dalam kitab Kisah Rasul pasal 2. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa baru.
Ya kan? Manifestasi Roh Kudus. Tetapi bayangkan, imannya nggak teguh, imannya nggak kuat, penuh dengan Roh Kudus, tetapi ketika dia mengalami ketersinggungan, langsung ciut iman. Ketika dia mengalami kejengkelan kepada orang lain, dia penuh amarah, dia simpan marahnya, dia simpan menjadi dendam, lalu menimbulkan kedengkian. Lalu ada banyak orang akan mencibir saudara dan saya. Dikatakan, loh, kemarin dia baru kepenuhan Roh Kudus, kemarin baru dia penuh dengan manifestasi Roh Kudus. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, Alkitab menegaskan, ketika saudara dan saya terima karunia daripada Tuhan, mari kita hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Ketika kita bertobat di dalam Tuhan, sepelik dan sehebat apapun masalah yang datang, Tuhan pasti menguatkan, Tuhan pasti menghibur. Amin. Dan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam kepada anak-anaknya. Karena kualitas iman kita bukan hanya dinilai dari hebatnya kita berbahasa roh. Tidak. Hebatnya kualitas iman kita bukan berarti ketika saudara dan saya sudah melayani di rumah Tuhan dengan hebat dan luar biasa. Walaupun itu juga baik dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika saudara dan saya hidup dalam pertobatan dan menghasilkan buah pertobatan, dan orang lain akan mencicipi buah pertobatan yang manis itu. Amin. Dan hari Pentakosta mengingatkan kepada saudara dan saya, mari kita hidup dalam pertobatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang kedua yang pasti adalah hari Pentakosta adalah hari di mana saudara dan saya menerima karunia Roh Kudus. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, di akhir-akhir ini ada banyak pertanyaan yang datang. Dia kepenuhan Roh Kudus loh Pak Pendeta. Dia kemarin ngomong bahasa rohnya nggak berhenti-berhenti. Orang udah selesai doa dia ngomong terus. Orang sudah pulang pun dia ngomong terus. Ya kan? Tetapi mulutnya itu loh Pak Pendeta nggak bertobat, suka maki-maki orang, gitu ya kan? Mulutnya itu loh nyakitin. Katanya penuh dengan Roh Kudus. Lah kemarin dia ngomong dengan bahasa-bahasa yang baru itu apa artinya? Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, karunia Roh Kudus itu datangnya daripada Tuhan dan itu pemberian daripada Allah. Amin. Ada banyak sekarang orang bisa berbahasa-bahasa roh dengan mungkin belajar gitu ya, ada bahasa begitu, belajar bahasa roh. Atau mungkin dengan ada belajar kursus-kursus gitu. Tetapi saya mau katakan sebagai hamba Allah, tidak ada kursus bahasa roh dalam Alkitab. Tidak ada belajar bahasa roh dalam Alkitab. Tetapi bahasa roh dan Roh Kudus yang datang kepada saudara dan saya mengeluarkan perkataan-perkataan yang baru, datangnya daripada Tuhan, dan itu karunia daripada Tuhan. Dan kita perlu meminta janji Tuhan, karena itu diberikan bagi orang percaya. Nah, mari kita siap menerima karunia Roh Kudus. Orang yang menerima karunia Roh Kudus akan tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Akan tetap teguh di dalam Tuhan, karena dia sudah merasakan lawatan Tuhan. Kadang-kadang seringkali dalam praktek pelayanan, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita menyaksikan ada banyak orang kalau berbahasa roh gitu ya. Dimanapun mereka berdoa, wah satu ruangan mungkin hanya dengar suaranya aja. Mungkin satu dengan yang lain saling sautan, sana ngomong, di sini berbahasa roh, sana berbahasa roh, ya kan. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, engkau yang menerima karunia Roh Kudus, mari tetap setia kepada Tuhan. Amin. Engkau yang sudah terima karunia Roh Kudus, mari tetap teguh iman saudara di dalam Tuhan. Engkau yang sudah terima karunia kuasa Roh Kudus, mari lakukan kebenaran firman Allah. Amin. Jadi berkat, jadi saksi, renungkan firman Allah siang dan malam, dan beritakan kebenaran firman Allah. Sampaikan kepada orang banyak, kita sudah terima kuasa Roh Kudus. Maka kuasa Roh Kudus itu karunia yang datang dalam hidup saudara dan saya, diberikan langsung daripada surga, diberikan daripada Allah sendiri kepada saudara dan saya, yang dijanjikan bagi mereka yang setia, mereka yang taat, yang tekun. Yang pertama tadi, kita hidup dalam pertobatan. Di hari Pentakosta ini kita akan menerima kuasa dan karunia daripada Roh Kudus. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Maka yang ketiga, baiklah ketika saudara dan saya di hari Pentakosta ini semakin hari, yang ketiga, semakin bertekun di dalam Tuhan, semakin setia.
Kita bertekun apa? Kita bertekun menanti janjinya Tuhan. Jangan lengah. Bapak Ibu, hari-hari dan situasi-situasi yang kita alami sekarang tidak menuju kepada sesuatu yang baik. Tetapi apa yang kita hadapi sekarang, apa yang kita alami sekarang akan menguji dan mengasah kualitas iman kita di akhir zaman ini. Dibutuhkan orang-orang yang bertekun di dalam Tuhan, orang-orang yang setia menanti janji Tuhan, agar kuasa daripada Tuhan tergenapi di bumi. Amin. Kita setia baca firman Allah, kita tekun baca firman Allah, kita tekun belajar kebenaran firman Allah lewat Alkitab yang kita percaya adalah firman Allah yang tidak pernah salah. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang mungkin akan merasuk dan saudara dengar, yang masuk dalam kehidupan kita, mungkin kok nggak cocok di hati, mungkin nggak baik, mungkin nggak benar, tetapi segala sesuatunya tercatat dalam kebenaran firman Allah. Ada banyak tafsiran-tafsiran yang di luar sana disampaikan dengan gamblangnya, dengan pola pikir mereka. Tetapi ketika saudara dan saya tinggal dalam kebenaran firman Allah, hidup bertekun dalam membaca kitab suci, maka dari kitab suci yang kita baca, yang kita percaya ini adalah firman Allah yang tidak pernah salah itu, maka dari tempat itu akan keluar hikmat untuk mengetahui, oh ini salah, oh ini baik, oh ini tidak baik, oh ini benar, sesuai dengan apa yang Alkitab sampaikan. Tetapi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mari setia dalam pengajaran para rasul, setia dalam pengajaran di mana engkau beribadah, setia di dalam pengajaran di mana engkau memuji memuliakan nama Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan, ada banyak guru, ada banyak gembala yang menyampaikan firman Allah untuk kebutuhan hidup saudara dan saya. Mari aminkan firman Allah, pegang teguh firman Allah itu, yang segala sesuatunya harus berdasarkan Alkitab. Karena di luar itu bisa saja menyimpang, bisa saja lebih ekstrimnya begini, sesat. Tetapi ketika kita merenungkan firman Allah itu memberi hikmat, firman Allah itu hidup. Ada wawasan yang luar biasa yang kita dapat ketika saudara dan saya menghadapi pergumulan, ketika saudara dan saya menghadapi masalah. Segala sesuatunya sudah dicatat, apa yang menjadi langkah hidup kita. Kita beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Tetapi mari kita bertekun, mari kita tetap setia, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, untuk menantikan janji Tuhan. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 46 dikatakan demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Maka saudaraku dikasih dalam Tuhan, ada banyak gereja yang menerapkan hal ini. Ketika hari Pentakosta, mereka bersukacita bersama, menikmati perjamuan kasih, makan bersama dengan umat Tuhan. Dan itu sering kita lakukan bagi gereja-gereja Pentakosta atau gereja-gereja karismatik yang melakukan budaya yang baik ini, ya kan? Tetapi dalam situasi yang sekarang, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, hal itu tidak bisa kita lakukan. Tetapi mari coba lihat ayat yang ke-46 ini. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Mari sekarang budaya yang baik itu, sebuah kegiatan yang baik ketika kita berkumpul dengan umat Tuhan, kita bisa makan bersama, sukacita, saling cerita tentang kebaikan Tuhan, saling cerita tentang pertolongan Tuhan. Tapi dalam situasi ini, mari kita juga lakukan itu di rumah kita masing-masing. Amin. Setelah ibadah kita boleh menikmati berkat Tuhan. Kita makan bersama dengan keluarga, kita makan minum bersama dengan keluarga, ada sukacita. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, sekalipun kita tidak berhimpun hari ini untuk bersama-sama menikmati perjamuan kasih di dalam Tuhan, tetapi kita menikmati perjamuan kasih di rumah kita masing-masing, Tuhan juga hadir bersama-sama saudara dan saya. Amin. Tuhan juga akan memberkati kehidupan saudara dan saya di rumah kita masing-masing, di tempat pekerjaan kita masing-masing, dan juga di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, mari kita tetap setia,
kita tetap tekun di dalam Tuhan, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Yang keempat, kita memaknai hari Pentakosta ini adalah mari kita sama-sama bersukacita, bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat pertolongan Tuhan, di mana Tuhan sudah tuntun kami, Tuhan sudah berkati kami. Apapun keadaannya hari ini, kami dipelihara Tuhan. Amin. Keluarga kita diberkati Tuhan, anak-anak kita diberkati Tuhan, seluruh suami istri dan seluruh keturunan saudara dari saya diberkati Tuhan. Semua karena perlindungan Tuhan. Mari kita bersukacita kepada Tuhan. Amin. Dan sebagai hamba Tuhan, saya mau tekankan kepada seluruh jemaat Tuhan, stop untuk kita mengeluh. Keadaan ini semua merasakan. Situasi yang sekarang yang kita alami mungkin gak enak. Di sana dibatasi, di sana dibatasi, di sana dibatasi. Kanan kiri kita bergerak, kita dibatasi. Tetapi percayalah, mengeluh tidak menambahkan apapun dalam hidup saudara dan saya. Tetapi ketika kita bersyukur sama Tuhan, ketika kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, hidup kita makin diberkati oleh Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita berpikir begini, aduh ada banyak situasi yang buat gak enak. Kenapa sih Tuhan izinkan ini kita alami? Apa sih yang Tuhan mau? Terus kita ngeluh, kita ngomel, kita putus asa, kita khawatir. Bapak Ibu dengar baik, mari pakai imanmu agar kita bersukacita di dalam Tuhan, agar kita mampu mengucap syukur. Maka segala kekhawatiranmu, maka segala keluhanmu ditanggalkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Dan Tuhan ganti dengan sukacita. Di hari Pentakosta ini, mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita bersyukur buat pertolongan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kalau sampai hari ini aku bisa beribadah dengan keluargaku, ini semua karena kebaikan Tuhan. Kalaupun aku harus terpisah antara jarak dengan keluargaku, mungkin keluargaku di luar kota, mungkin anakku di luar kota, atau suamiku di luar kota, atau karena pekerjaan, atau karena pendidikan, karena mereka di luar kota, mari tetap bersyukur sama Tuhan. Kalau kita dengar kabar mereka tetap diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Apapun keadaan kita hari ini, kita berhenti mengeluh, berhenti putus asa, berhenti khawatir, gantikan dengan sukacita, dengan perkataan berkat, dengan perkataan yang mendatangkan sukacita daripada Tuhan. Maka kehidupan kita akan penuh dengan ucapan syukur di dalam Tuhan. Amin. Yang kelima, yang terakhir, dalam hari Pentakosta ini kita akan menerima kuasa mujizat daripada Tuhan. Haleluya. Ketika banyak orang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, ketika banyak orang dilawat dengan kuasa Roh Kudus, di hari Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ada banyak tanda dan mujizat yang dikerjakan Allah bagi orang yang percaya di dalam Tuhan. Amin. Masalahmu besar, saya mau katakan Tuhan kita lebih besar. Amin. Pergumulanmu sulit, kita percaya Allah sanggup memberikan jalan keluar. Amin. Engkau mengalami sakit penyakit, kita percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan ada kesembuhan, ada mujizat, dan Allah sanggup mengerjakan yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Kita akan terima kuasa mujizat. Ketika saudara dan saya berdoa kepada orang sakit akan sembuh. Ketika kita berbincang-bincang, sharing dengan orang yang mungkin mengalami pergumulan yang berat, masalah yang berat, tapi lewat perkataan yang kita sampaikan dengan perkataan berkat, perkataan yang menguatkan, kiranya mereka juga diberkati dan memuliakan Tuhan. Amin. Ada banyak tanda-tanda mujizat yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita nikmati, mari kita terima, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, sikap hati kita yang baik. Kenapa? Ada banyak tanda mujizat yang akan turut menyertai saudara dan saya sampai pada kesudahannya. Demikian janji yang Yesus berikan kepada saudara dan saya. Maka Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, di hari Pentakosta hari ini, mari tetap kuat iman kita di dalam Tuhan. Di hari Pentakosta ini, mari kita minta Roh Kudus yang terus menjadi penghibur dalam kehidupan kita. Hari demi hari kita akan lalui, hari demi hari akan kita lewati bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Allah. Apapun yang kita kerjakan, dibuat Allah berhasil, dibuat Allah mendatangkan sukacita, kita terima mujizat, hiduplah sebagai orang benar dan menghasilkan buah pertobatan. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Firman Allah hari ini kiranya menguatkan, meneguhkan iman kita. Dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, saya mau katakan, di hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, mari terima dan rasakan lawatan Roh Kudus. Apapun keadaanmu hari ini, apapun situasi hatimu hari ini, baik atau buruk, atau dengan keadaan yang sedang mendatangkan duka cita, tetapi kita percaya ketika Roh Kudus ada,
Dia yang menghibur, Dia yang menguatkan, Dia yang meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami memaknai hari pencurahan Roh Kudus. Dan dengan iman kami terima bagi seluruh umat Tuhan di tempat ini. Diberkati Tuhan dan merasakan lawatan Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa Bapa dalam sorga, dimanapun umat Tuhan menyaksikan media ini, kiranya Roh Kudus hadir dalam hati dan pikiran mereka, memberkati mereka, menuntun mereka, menghibur, dan memberikan mujizat demi mujizat. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Kuasa Roh Kudus meneguhkan iman kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dan kami terima mujizat, kami terima kuasa dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Di akhir ibadah kami ini Tuhan, kami kembalikan segala kemuliaan bagi-Mu atas segala berkat Tuhan yang kami terima di dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, meteraikan, tanamkan itu di tanah hati kami yang baik, sehingga firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami kuat ya Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, semua pengorbanan umat-Mu yang diberikan kepada Tuhan hari ini. Persembahan mereka milik Tuhan, balaslah dengan berlipat kali ganda. Buatlah berhasil setiap pekerjaan kami, memperluas usaha kami, sehingga berkat yang berlimpah-limpah menjadi bahagian kami Tuhan. Jadikan kami jadi berkat dimanapun kami boleh berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Dan sebentar lagi kami pulang, Engkau bersama dengan kami Bapa di sorga. Jauhkan kami dari setiap masalah dan pencobaan ya Tuhan. Dimanapun kami berada hari ini, penyertaan, pertolongan dan berkat Tuhan menjadi bahagian kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu. Kita menerima berkat daripada Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua orang percaya katakan amin. Sekian ibadah kita, Tuhan memberkati.